Hari ini sebetulnya saya ngajak ibu-ibu semuanya supaya untuk pergantian membuka lembaran baru, kita awali dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ya mudah-mudahan dimanapun yang pada WA itu sayang banget gak bisa ikut gini-gini gitu. Ya udah pokoknya dimanapun tetap ini coba saya bilang gitu. Dengan ini kami terima kasih banyak ya, terutama khususnya untuk guru kita ya Allah yang begitu peduli, yang begitu perhatiannya penuh banget, nggak pandang dulu siapapun ya benar ya Allah, beliau memikirkan kita bagaimana nasib kita nanti. Jadi dengan ini alhamdulillah saya terima kasih banyak ibu yang sudah meluangkan waktunya. Kita akan bersama-sama nanti membaca rotib muhadat yang akan dipimpin kita, insya Allah mantap ya. Saya terima kasih, didoakan semuanya insya Allah akan berangkat bersama anak mantu terus kakak. Jadi insya Allah mohon doanya mudah-mudahan dilancarkan. Allah senantiasa menjaganya. Semoga kita bisa diterima menjadi tamu Allah Dunyur Rahman. Insya Allah mudah-mudahan jika ibu-ibu nanti sewaktu-waktu dipanggil juga ya, dipanggilnya ke Mekah dulu deh, jangan dipanggil Malakul Maut, kan ada 3 panggilan gitu. Hayya 'alas shalah, panggilan harus kita salat, harus berangkat, nggak boleh diwakilkan, ya kan? Terus panggilan apa? Panggilan haji, panggilan umroh itu juga panggilan panggilan Allah kita lakukan sendiri ya. Terus yang ketiga panggilan mati ya. Jadi saya akan belajar mati. Jadi haji dan umrah itu filosofinya kita belajar mati. Makanya sebelumnya berangkat kita sudah minta maaf dulu, ya punya maafin, mau nggak maaf saya? Mungkin bagaimana saya sering banyak ngomong, barangkali ada yang tersinggung atau mungkin kurang berkenan di hati ya, supaya mau puasa ini Allah berikan kita semua hatinya bersih ya, jangan ada noda dan dosa. Insya Allah saling maaf-maafkan. Barangkali ibu juga punya salah sama saya atau mungkin barangkali ada yang gitu banget daripada makanya apa sombong banget barangkali gitu ya. Insya Allah ya. Jadi kita sama-sama saling maaf-maafkan ya. Untuk anak saya juga alhamdulillah doanya ibu-ibu semuanya ya, barusan tinggal keluarganya juga, tapi insya Allah saya udah banyak minta pertimbangan bahwa diperbolehkan untuk melakukan walaupun masih pindah, tapi kalau untuk umroh ada apa namanya ya ada dispensasi dan juga ada hadisnya yang membolehkan dan beberapa ulama yang membolehkan. Oleh karena itu ya insya Allah mudah-mudahan selalu kita berusaha. Dari dulu mau berangkat sama suaminya udah direncanakan ya, juga udah daftar haji juga udah bareng-bareng, tapi ya begitulah Allah mempunyai apa namanya ya. Jadi mudah-mudahan doanya ibu supaya Allah berikan kekuatan, masih apa namanya ngurusin anak-anaknya juga ditinggalin apa ngurusin kantornya. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, Allah berikan yang terbaik, dan mudah-mudahan berkah manfaat semuanya. Jadi terima kasih banyak atas dukungannya, dorongannya, supportnya, selalu support kepada anak saya dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini, dan juga saya sekaligus mendoakan Allah yang sudah mendahului kita, insya Allah mudah-mudahan di alam sana lebih bahagia dari kemudahan di alam sana, mudah-mudahan alam penantian dan semua dan alam usul juga ya, insya Allah mudah-mudahan pada hari ini kita sama-sama mengajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi kita ya, mudah-mudahan Allah memberikan
keselamatan di dunia dan akhirat. Itu aja. Terima kasih banyak sekali lagi dan mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon maaf atas segala-galanya ya punya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semuanya zuriat dan batin. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Ustazah Siti Khadijah Nursalim yang telah memberikan sambutan dan mengutarakan hajat beliau dalam rangka pertemuan hari ini, yakni untuk bersama-sama dengan anak mantu dan rombongan dari Python. Hajah Asia binti Haji Yasha, Mbah Barka bin Jopawiro Wajuriyati, Bapak Haji Subardi bin Barkah, Mbah Darina binti Fulan Wajuriyati, Mbah Nahrawi bin Mbah Abdul Manan Wajuriyati, Kiai Bushra bin Kiai Haji Nur Salim Wajuriyati, Kiai Mawardi bin Kiai Haji Nur Salim Wajuriyati, Nyai Zumratul Mudrikah binti Kiai Haji Nur Salim wa dzurriyyatiha, Nyai Rohmah binti Kiai Haji Nur Salim, Kiai Maskuri bin Mbah Yaulan wa dzurriyyati, Kiai Maksum bin Mbah Ismail wa dzurriyyati, Nyai Rohmi binti Kiai Haji Nur Salim, Samul Hadi, Samul apa Samsul Mas? Salah ya. Samsul Hadi bin Kiai Haji Nur Salim, Hajah Nur Laila Budiningsi binti Haji Subardi, Mas Jamsari bin Muhisom, Kiai Haji Abdul Haq bin Kiai Haji Zaini Mun'im wa dzurriyyati, Kiai Habibun Nazar bin Muhammad Nasir Muhisom bin Fulan, Bapak Haji Jainuri bin Haji Husain. Untuk almarhumah kita semua, ala hadiniya wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalatu wassalamu 'alaika ya sayyidal mursalin.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Mas Raka Farhan Perdana. Wa syukran katsiran ala tilawat. Ibu-ibu baiklah, kita lanjutkan di penghujung banget ini. Bapak Ustadz bagian kecentet
Mauizah hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai calon haji kita Ustadz Arwani STHI. Amin. Doa dong. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah hadirin mukarramin, orang tua guru kita semuanya, ibunda kita Ustazah Khadijah Matang Duhri Hayati wa Alhamdulillah kesehatan wa'afiyat Amin. dan juga orang tua kita, ibunda kita Ustazah Fatimah Matang Duhri Hayati wa Alhamdulillah amin. Akhir kebahagiaan. Amin. Ibu saya nggak datang, Ibu Sofia. Lagi jalan-jalan ke Banten. Dan para usaha-usaha yang lain yang kesempatan siang hari ini hadir. Banyak yang ada. Iya, harus siapin tenda saya. Dan hormati orang tua kita Pak Agus Supriyono, sehat Pak Agus, Pak Haji Suryana, amin. Dan kakanda saya Kang, bahkan baru ketemu masih bisa masih. Dan teman-teman dari Nahdlatul Hikam dan para ibu sekalian yang cantik-cantik malah pada sore hari ini. Nah ini cantik-cantik. Nah, Nelly. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala siang hari ini bertemu kembali. Tengah bolong. Kalau nggak salah tahun lalu Ustazah umroh juga ya? Iya. Iya, saya ketemu hadis Rasul itu semoga saja kita doakan guru kita ini menjadi orang yang dimaksud terbaginya Rasulullah SAW. Tentang hadis al-umratu ila umrati kafaratun lima bainahuma. Maksudnya deh kode. Besok diajar. Mau tahu persis apa Oh itu? iyalah. Saya juga meluruskan niat tabarukan. Iya. Saya kemarin di WA sama Ustaz Fatijah, suruh mau itu hasanah. Saya bilang sama istri, izin istri gak ikut karena malam hari ini call bapak mertua Pak Jainuddin itu kan udahnya 16 Syaban. Jadi nanti malam saya di sini langsung ke Serang dalam rangka call yang ketiga tahun. Saya tanya bilang sama ini disuruh mau itu ngomong apaan ini gitu kan, haji juga belum, tapi saya sudah ketemu nawaitu niat tabarukan supaya segera berangkat haji. Kemarin sudah proses niat sebelum bapak meninggal, memang kita niat untuk berangkat haji kedua orang tua. Bapak meninggal dulu, kemarin pulang dalam rangka untuk mengurus menggantikan beliau. Ya tadi ini hari ini tabarukan dan tabarukan insya Allah calon haji berangkat antri. Dan tadi yang kedua tabarukan minggu ya kan. Kalau enggak Ustaz sekarang ikut, nggak usah pulang dulu sampai musim haji. Nggak bahaya. Kayaknya nggak usah. Ya kayaknya pusat gitu. Jadi senang meluruskannya tabarukan dalam hal ini ikut orang tua kita supaya ini yang hadir ada yang sudah haji. Nah, Bu, ada yang belum? Bu, insya Allah yang saya ikut walimatus safar seperti ini cepat haji, Bu. Amin. Ya saya juga sama, begitu tabarukan aja. Akhirnya disuruh ganti orang tua. Jadi bukan Mas Dado mana Dado? Ada? Haji Dado. Umroh. Sudah umroh ada tuh. Gara-gara itu Bu. Ada umroh. Ngintilin aja kalau ada walimatus safar. Ibu seperti itu kelihatannya. Setuju nggak Bu? Pengen nggak Bu? Pengen. Ustaznya kan tiap tahun umrohin. Semoga saja. Nah ibu kewajibannya ibu nanti setelah pulang yang belum pernah umroh kesini lagi minta amalan. Jadi setiap tahun umroh, ya setuju nggak? Minta amalan mahal. Gitu. Kita bekalnya. Nah itu dia. Nanti juga cari caranya gimana cara supaya dapat bekalnya juga. Itu dua kata itu angel. Oke. Sudah jam 3. Asar itu jam 14.18 ya. Yang lebih sebelum itu. Kita bicara haji.
saya juga tabarukan ya haji. Cuman terus kemudian setelah saya juga sanggup kalau disuruh apa-ngapain kan kita belajar lagi nyari ulaan orang Jawa bilang. Saya ketemu sama pengajiannya Pak Quraisyihab. Waduh, ini berat juga nih ternyata. Pak Quraisyihab itu ketika berbincang, nah ini ibu yang sudah haji, saya juga akhirnya menjadi dia juga harus saya lakukan. Adalah ketika beliau berbincang tentang haji mabrur. Ternyata beliau itu mengambil kata bahwa akar kata mabrur itu dari abarro yudirru, artinya adalah menepati janji. Jadi ketika kita berangkat umroh maupun berangkat haji, sebenarnya kita lagi dipanggil oleh Allah, terus kita datang dan kita menepati janji kita. Yang namanya menepati janji kita kepada Allah ya sampai mati ukurannya, bukan setelah umroh selesai terus kemudian selesai, tidak, sampai mati. Haji emang dan mati bu aja. Menepati janji apa? Kalau Pak Kuras bilang, coba kita lihat ibadah yang tawaf. Tawaf itu yang saya tahu kan, kalau tawaf itu yang kita juga belajar itu kan yang sebelah pundak kiri nggak boleh lepas tuh mata kita. Kalau kata Pak Kuras, ibadah tawaf itu belajar untuk menyadari kehadirannya Allah. Bukan kemudian kita Ka'bah itu adalah Allah di sana, bukan. Di sana ada bukan di sana, tapi simbol kehadiran Allah itu dengan adanya Ka'bah kan muter terus. Jadi di mana saja, mau di barat, mau di timur, mau di selatan, mau di utara, barat daya, barat timur, di situ ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibadah tawaf muter itu adalah belajar agar kita setiap waktu itu kita menyadari kehadiran Allah ada di mana saja, sekapan saja, setiap waktu. Ini bukan terus kemudian wah kalau gitu kan tenang mas, kan saya belum haji, yang haji saja juga nggak begitu. Otomatis kan haji kan kewajiban kita. Nah yang sudah haji ada komitmen yang harus dibangun kembali terus dijalankan sampai mati, yaitu menyadari atas kehadiran Allah di setiap waktu, ya ibadahnya tawaf. Kemudian kalau kita bicara sa'i itu kan bahasa Arab artinya usaha, berusaha. Benar Gus? Mama, benar ya, sa'i berusaha. Saya berusaha. Nah orang yang berusaha itu apa? Sa'i itu dari mana bu? Biasanya habis. Kotak punya habis dari sofa ke marwah. Sofa itu suci, marwah itu puas, menangankan itu. Kalau kita ingin mendapatkan tujuan kita kan kita harus ada usaha. Nah usaha yang baik itu seperti halnya usaha di haji dan umroh itu adalah dari sofa, dari kesucian sampai kemudian kita terpuaskan dengan hasilnya. Maksudnya kalau kita ingin berusaha itu sebaiknya awali dengan sesuatu yang bersih, yang suci. Ikhtiar kita tuh, ikhtiar apapun bentuknya, dalam urusan dunia maupun kemudian untuk urusan dari yang suci, kesucian niat kita dan sebagainya. Nah ini mengawali kehidupan kita. Bagaimana setiap kali kita mau usaha apapun itu harus diawali dengan kesucian hati kita. Dan mohon maaf, dalam setiap usaha belum tentu juga akan hasil. Contohnya siapa? Sayyidah Hajar, Siti Hajar. Siti Hajar itu kan nama Indonesia ya. Kalau bisa Hajar aja nggak ada Sitinya. Siti itu dari Sayyidati. Oh, Sayyidati Siti. Bu guru saya di sana panggil Siti, Sayyidati. Jadi kita bisa Madam lah kalau bahasa. Madam Sayyidati Siti Hajar itu berusaha mencari air. Hasil nggak? Nggak hasil. Tapi melatih sofa dan marwah 7 kali. 7 kali itu maknanya adalah sesuatu yang banyak. Janganlah engkau merasa sudah selesai melakukan usaha walaupun belum ada hasilnya. Usaha aja terus. Itu seperti Sayyidah Hajar. Setelah kemudian 7 kali nggak berhasil, kemudian Allah berikan hasil. Diberikanlah zam. Jadi seolah-olah kalau guru kami Kewong bilang, kadangkala Allah itu ingin memberikan informasi kepada kita, manusia itu jangan sombong dengan upayanya, seolah-olah yang dia dapat karena dia upaya. Justru biasanya ketika Allah kasih, kita dalam kondisi nggak berupaya.
udahlah saya sudah capek atau saya sudah tawakal, bahasa begitu. Terus kemudian Allah berikan hasil. Kalau itu diawali dari kesucian, niat kesucian awal memulainya, Pak, insya Allah nanti akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Bahkan yang diberikan oleh Allah kepada Siti Hajar tidak hanya mencukupi kebutuhan Siti Hajar, tapi sampai hari ini kita bisa menikmati yang namanya zam. Terus juga ada lontar jum, ngapain itu, Bu? Nggak ada. Nggak ada, di haji yang ada ya, di haji. Kalau kita bicara haji ada lontar jumroh. Ngapain itu? Ngelempar kepada. Nah, ada komitmen di sana, itu latihan kita bahwa setan itu adalah musuh yang nyata untuk kita. Nah, jangan hanya haji saja. Oh, pas haji lempari saja setannya. Setelah pulang Deketin lagi. dideketin lagi. Cawe-cawe. Nah, kalau bicara abarro, menepati janji, 3 hal saja. Berarti kita setelah sepulang haji, kita juga punya komitmen dalam diri kita dan kepada Allah. Menepati janji kita apa? Menjadikan setan sebagai musuh. Saya mendapatnya, aduh, berhenti. Jadi menjadi perhatian kita yang mau haji dan yang sudah haji, agar review atau kita coba merefresh kembali bahwa yang sudah pernah umroh, yang sudah pernah haji adalah kalau kita semua punya tanggungan menepati janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ya, Bu, itu masalah gayanya begitu. Sudah, materi sudah habis. Sudah banyak. Sekarang bicara sabar. Oke, sabar. Ruahan. Sekarang bicara sabar. Kita bicara ruahan. Ini 15 sabar. Kita bicara ruahan. Kalau kita bicara ruahan, biasanya ini nanti ke depan akan banyak undangan begitu. Siap-siap energinya. Ngarep. Saya sudah nyicil hari dapat ruahan. Gue di surat menuju lah. Ada ya. Kemudian ruahan itu, Ibu, itu adalah waktu dimana kita menghadapi bulan Ramadan. Nah, bicara ruahan itu adalah menjadi bagian dari warisan tradisi dari Wali Songo. Yang kemudian ruahan itu bersama. Kenapa muncul nama ruahan? Ruahan itu kalau di Yaman itu adalah waktunya mereka orang Yaman itu melakukan ziarah pada Nabi Hud. Waktunya di Ruah sekarang nih posisinya. Nah, karena banyaknya keturunan Yaman, jangan dibahas itu Mas Lufi legalitasnya, tapi sejarahnya begitu. Banyak sekali guru-guru kita yang belajar di Yaman kemudian ngajarin pada kita menjelang Ramadan kita sebaiknya melakukan ziarah kepada orang-orang tua kita. Nah, di sana di Nabi Hud di sana itu kalau Ruah itu ziarahnya kepada Nabi Hud. Nabi Hud itu punya umat namanya kaum Ad. Kaum Ad itu adalah umat setelah manusia dimusnahkan dengan banjirnya Nabi Nuh. Kaum Ad itu ada dan kemudian dialah manusia yang kemudian setelah dihilangkan dengan banjir menyembah berhala kembali. Selama 8 malam 7 hari disiksa oleh Allah dengan angin, dengan apa semuanya, sehingga mereka itu nggak bisa membedakan mana siang mana malam, sehingga mati semua. Maka di sana juga ada yang dikatakan Yaman itu dengan Hadramaut itu tempatnya kematian, mati semua. Hadramaut di Yaman. Cerita tentang Nabi Hud. Nah, kemudian ziarah Nabi Hud itu sering dilakukan pada bulan itu bicara ruahan. Jadi kita punya budaya, tradisi siap-siap untuk kirim doa pada orang-orang tua kita. Nah, menjelang Ramadan, perbuatan-perbuatan apa yang kiranya lebih baik kita lakukan? Ada beberapa dosa yang akan menghalangi kita memasuki bulan Ramadan dan tidak akan mendapatkan nikmat rahmatnya Ramadan ketika dosa itu enggak kita selesaikan di bulan ini. Yang pertama, dosa durhaka kepada kedua orang. Kemudian agar kita tidak durhaka kepada kedua orang tua, kalau kita masih punya orang tua, maka waktu Sya'ban sebaiknya kita kalau orang dia sungkeman minta maaf kepada orang tua kita. Yang kedua, ini singkat, adalah dosa
di hati kita, kalau kita masih ada punya dengki dan hasud kepada sesama manusia, apalagi sesama muslim dan muslimat, segera minta maaf, karena dosa itu bisa menghalangi kebersihan hati kita masuk pada bulan Ramadan. 3, memutus tali silaturahim. Nih kalau ada yang di antara kita nih tetangga ada yang masih diem-dieman musuhannya. Ada. Cepet, jangan kencang. Cepet pula sebelum Ramadan, cepet langsung minta maaf. Jangan kencang. Ya, pokoknya pulang. Ingat bahwa itu bisa menghalangi daripada ibadah kita di bulan Ramadan. Memang minta maaf itu tidak gampang, memaafkan lebih susah. Pengalaman dulu. Iya saja gitu. Minta maaf mungkin berat, tapi lebih berat memaafkan. Wes lah itu. Ya, hal-hal itu penting untuk kita persiapkan. Karena ingat bahwa gara-gara kita bisa memaafkan atas kedengkian kita kepada orang lain atau orang lain, tinggi dengan kita bisa memaafkan. Sahabat Rasulullah, dia hanya sholat seperti biasa, tapi dia punya kebiasaan sebelum tidur dia memaafkan atas dosa-dosa daripada orang-orang di hari ini. Hari ini ya Allah, hari ini aku maafkan semua orang yang iri kepadaku, yang hasud, yang dengki, yang benci kepadaku ya Allah. Aku minta ampunkan pada Engkau dan aku maafkan dia. Dan maafkan aku ya Allah atas semua hal yang aku lakukan yang kemudian bisa menjadikan orang lain atau saya tinggi padanya. Gara-gara seperti itu sahabat Rasulullah dicap oleh Rasulullah masuk surga. Lali ya Pak, kalau sudah tidur males sudah enak banget ya lupa. Dah itu. Terakhir, dalam persiapan Ramadan ibu belajar ilmu tentang puasa. Saya sebelum JD dulu ada pertanyaan di Jakarta Timur, sering banget pertanyaan. Mas kan betul kan kalau kita itu nggak puasa maka kita bayar fidyah, betul kan Bu? Satu harinya satu mud, ya kan? Boleh nggak? Mas saya nggak puasa sambil fidyah saja. Untung orang tua kalau bersama kita saya bilang lambing. Enggak, maksudnya masalah hal puasa jangan dianggap remeh-temeh Ibu, itu harus dipahami loh. Memang dia orang, mohon maaf, orang kaya punya duit, dia bayar berapa sih kali 30 satu mut, sudah aja satu karung lebih gitu kan, terus dia nggak puasa, apakah begitu? Enggak dong, nggak bisa kan? Yang boleh adalah orang yang wudu, ya kan, dan sebagainya dan sebagainya. Juga bedanya niat juga penting. Niat puasa sunnah dengan niat puasa wajib juga berbeda. Kalau puasa sunnah mungkin kita tadi dari tadi subuh kita belum makan, belum kemasukan apa nih, kemudian juga nggak kemasukan, langsung belakang duran ya, belum minum, belum makan, belum apapun yang masuk, terus kemudian kok kelihatannya ini sudah siap, saya niat puasa sunnah jadi kan. Bisa nggak Ramadan begitu? Bisa. Itu harus tahu ilmunya. Begitu loh Bu. Gitu. Jadi niat itu posisinya ya tahu. Gitu. Oke, itu yang paling penting itu. Ibu harus banyak tahu tentang puasa. Jangan sampai puasa itu hanya dapat lapar sama haus. Ini kalau saya terakhir. Paling akhir Bu, cerita terakhir ini ngeri loh. Zaman Rasulullah ada wanita yang kehausan terus dilaporkan sama Rasulullah bilang suruh kesini, ini cerita nih suruh kesini, suruh muntah dia. Setelah dimuntahin yang keluar darah, nanah, daging mentah, daging busuk keluar dari mulut. Rasulullah bilang, nih contoh wanita, dia memang puasa tapi dia nggak bisa menjaga mulutnya, ngegosip, ngomongin orang, hasud lewatmu, ada ngegosip lewat telinga. Gimana? Lewatmu? Lewat HP ya Allah, sedih banget ngegosip pakai HP. Tuh. Oh iya, temennya banyak. Kalau kata aku sih kan hadir orangnya, ada orangnya mana orangnya? Orangnya teko, ada. Tuh kan bahaya ya, bahaya. Puasa, saat malam, terawih. Tapi dia nggak bisa jaga mulutnya. Zaman Rasulullah sudah ada, zaman Rasulullah yang masih ada Rasul sudah ada. Lagi sekarang hati-hati.
Itu sama dengan tadi, keluar tuh dalam mulutnya keluar nanah, keluar darah dari Allah untuk jamin. Al-Fatihah. Salam dan maaf. Makanya Bu Kristal yang meninggal. Iya, kakak Bu Kristal, Bapak Faril Faril Wahid bin Wahid. Wahid. Rizki Indra. Indra umur 50 tahun, adik ibu, adik Erawati Blok L nomor 6. Dan kepada seluruh ahli kubur daripada Sohibul Bait ahli kubur dan hadirin yang hadir pada kegiatan pada siang hari ini, semuanya semoga saja kepada seluruh ahli kubur kita semuanya, semoga oleh Allah diberikan rahmat maghfirah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mu'jizatil Fatihah. Dan juga saya pribadi sering bertemu dengan ibu sekalian, juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga insyaallah ibu sama-sama kita saling memaafkan sehingga kemudian kita menghadapi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, keadaan suci lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi ibadah, selamat jalan, sehat walafiat terus ya, kesehatan orang dan semua, semoga kita semua juga tasarukan biar dapat berkahnya guru kita, usul ikutan demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mukarramah Ibu Saudara Jessica Khadijah Nursalim, selamat jalan, mudah-mudahan berkah umratan maqbulah, sayyan maskurah, tijaratan sabur, wa dzamban maghfurah. Mudah-mudahan Allah terima umrahnya, keluarganya berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang belum umrah mudah-mudahan diberikan bekal oleh Allah berangkat umrah. Kalian juga yang belum haji, insyaallah ada bekal untuk berangkat haji. Dari saya juga sekian, saya mohon maaf, berterima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu sama hari Senin, Ezi sama Eki sama kakak Pea ya kak? Iya. Gak boleh makan. Sama Didi ayahnya kapan? Oke. Hai Mama Hani, bismillah, doain kita mau berangkat ke bandara. Ma Debi, Mama Debi, bismillah, kita udah mulai masuk nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini seksi sibuk. Saya doain ya. Sekali lagi kami ingin ingatkan bahwa mari kita datang kembali niat kita bahwa apa yang kita lakukan ini semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana firman Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kita sudah berniat bahwa apa yang akan kita laksanakan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu jalan-jalan, masalah-masalah atau apa yang kemarin masih menjadi iskal, masih ada sisa-sisa atau ganjalan-ganjalan yang belum diselesaikan, itu mari semua mulai sekarang kita lupakan semua. Hati yang hasud, hati yang iri, hati yang dendam, hati yang marah dan segala macamnya, sejak sekarang kita bersihkan dan mari kita tanam niat dalam diri kita masing-masing bahwa